Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri Injil dan Inspirasi hari ini, hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-24. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan Pastor Hendrik Palimbo dari Paroki Renya Rosari Deri, Kevikepan Tanah Toraja, Keuskupan Agung Makassar. Kita bisa bermenung, apakah selama ini kita sudah menjadi tanah yang baik? Tanah yang seperti apa yang sudah saya siapkan untuk menerima sabdanya? Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama dengan saya, Pastor Hendrik. Mari kita memulai renungan kita pada Inri hari ini, 19 September 2020. Pertama-tama kita memulainya dengan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak sulit untuk memahami Injil hari ini. Apalagi dalam perumpamaan tersebut, Yesus memberikan penjelasan secara lebih mendalam kepada para muridnya apa maksud dari perumpamaan tentang benih tersebut.
Namun, mari kita coba untuk mendalaminya sekali lagi dengan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin memulainya dengan memberikan pengalaman saya ketika saya mengajar di Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Rantepao Stikbar Toraja. Sudah 7 tahun saya mengajar di sekolah ini, dan setiap tahun saya akan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dari setiap angkatan. Yang uniknya adalah bahan yang saya ajarkan hampir selalu sama kepada setiap angkatan, dan dari setiap angkatan itu saya mengajar tanpa membeda-bedakan setiap mahasiswa. Apa yang saya ajarkan dalam ruangan kuliah berlaku untuk semua. Tetapi di sini menarik sekali bahwa meskipun ajarannya sama dan diberikan kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan, tetapi kelihatan sekali hasilnya selalu berbeda pada setiap orang. Inputnya sama, tetapi outputnya berbeda-beda. Mengapa ini terjadi? Tentu, faktor yang paling utama adalah setiap kita manusia memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Namun kita juga bisa menyadari bahwa ada beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi daya tangkap sehingga memberikan hasil yang berbeda-beda walau ajarannya sama. Misalnya, ketika kita mengajar, saya memperhatikan ada mahasiswa yang sungguh-sungguh fokus pada apa yang kita jelaskan, lalu kemudian sambil mencatat, sambil mendengarkan, kelihatan sekali bahwa mahasiswa tipe ini sungguh-sungguh memahami apa yang kita ajarkan. Ada juga yang fokus melihat dosen ketika mengajar sambil mengangguk-angguk walaupun tidak membuat catatan dan sebagainya. Mungkin ini juga cara mereka ketika mau memahami apa yang sedang diajarkan oleh dosen. Tetapi ada juga yang fokus perhatiannya seolah-olah memandang dan memperhatikan. Tetapi kita yakin betul bahwa pikirannya lagi sedang terarah di tempat lain. Ketika dikagetkan dengan bertanya, lalu ketika saya datang bertanya atau menanyakan satu hal pada mahasiswa dengan tipe ini, reaksi yang pertama kali adalah kaget, bingung, dan tidak tahu apa yang sedang didiskusikan. Kelihatan sekali bahwa pikirannya memang terarah di tempat lain. Ada juga tipe mahasiswa sebentar fokus, tiba-tiba mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Ia akan dengan mudahnya terbangun ketika teman di sampingnya mungkin bercanda dan mengagetkan dirinya, sehingga kadang-kadang suasana kelas menjadi gaduh. Inilah faktor-faktor yang biasanya bisa membedakan bahwa meskipun bahan yang kita ajarkan pada saat waktu yang sama kepada orang yang sama, bisa jadi tingkat pemahaman akan menjadi berbeda-beda tergantung dari setiap mahasiswanya juga. Maka dari pengalaman ini, saya juga sudah mulai semakin memahami arti dari perumpamaan benih yang ditaburkan pada tanah. Ada yang tanah yang baik, ada juga tanah yang kurang baik. Mari kita mendalaminya satu persatu. Sabda Tuhan bagaikan benih yang ditaburkan, dan kita semua adalah tanah, tempat untuk menaburkan benih tersebut. Benih ini jatuh, namun penerimaannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang menerimanya, ada pula yang menolaknya. Seperti pada zaman Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat secara terang-terangan menolak ajaran sabda yang Yesus bawa kepada kita semua. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan bisa kita artikan sebagai sesuatu yang tidak berarti dilewati begitu saja.
Orang-orang dengan karakter pinggir jalan ini menerima sabda Tuhan hanya sekedar mendengarkannya, namun tidak memperdulikannya sama sekali. Secara langsung menolaknya, dan sabda Tuhan dibiarkan berlalu begitu saja. Seperti yang dilukiskan bahwa benih ini kemudian akhirnya diinjak orang dan burung-burung datang memakannya. Benih ditaburkan baginya, sabda Tuhan disampaikan kepadanya, namun tidak diindahkannya dan akhirnya hilang pergi begitu saja. Kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Karakter tanah yang terletak di atas batu akan membuat benih untuk mudah bertumbuh dengan cepat karena mendapat rangsangan panas dari batu tersebut. Tetapi sebentar saja bertumbuh, namun akan layu karena tidak berakar kuat dan tidak mendapat pasokan air yang cukup. Orang-orang dengan karakter tanah yang berbatu-batu ini seperti mereka yang dengan penuh semangatnya di awal menerima sabda Tuhan, namun ketika cobaan mulai datang, perlahan-lahan mulai ragu, digoyahkan dan kehilangan kepercayaan, akhirnya melupakan sabda Tuhan, layu begitu saja. Banyak yang kemudian pergi untuk mencari-cari sesuatu, bagaimana menyelesaikan persoalan secara lebih instan, lebih cepat, apapun caranya. Akhirnya banyak orang yang awalnya dengan penuh semangat menerima sabda Tuhan, namun tidak tahan terhadap banyak cobaan, kehilangan harapan, kepercayaan, dan imannya. Ketiga, benih yang jatuh pada tanah yang penuh dengan semak duri. Orang-orang yang dengan karakter tanah yang penuh dengan semak duri adalah mereka yang menerima sabda Tuhan, sempat berakar, namun akhirnya berhenti untuk bertumbuh dan berbuah karena dihimpit oleh semak duri. Semak duri di sini tidak lain adalah kekhawatiran duniawi. Ketiga adalah benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Orang-orang dengan karakter tanah yang dipenuhi dengan semak duri adalah orang-orang yang menerima sabda Tuhan dengan penuh semangat, sempat bertumbuh, berakar, namun pada akhirnya berhenti untuk bertumbuh dan berbuah. Meskipun juga berbuah, tetapi buahnya itu belum matang karena dihimpit oleh semak duri. Semak duri di sini tidak lain adalah kekhawatiran duniawi, kekayaan, kenikmatan duniawi. Ketika orang diperhadapkan pada kenikmatan duniawi, kekayaan, akhirnya orang lebih memilih untuk berada pada jalan tersebut, tidak lagi mengikuti jalan Tuhan, tidak lagi mengikuti tuntunan sabda Allah, karena lebih memilih untuk pada jalan dan larut dalam kekhawatiran duniawi, kekayaan dan kenikmatan duniawi. Misalnya, seseorang ketika diperhadapkan pada suatu pilihan untuk menerima jabatan atau memperoleh jabatan, ketika ia mendapatkan atau ingin memperoleh jabatan tersebut, tetapi dia diperhadapkan pada beberapa orang yang menjadi saingannya, apa yang terjadi? Bisa jadi ia akan menyingkirkan saingan tersebut dengan cara apapun, bahkan kalau perlu mengakhiri hidup dari saingannya agar ia bisa memperoleh jabatan atau kedudukan tersebut. Disinilah orang-orang akhirnya tidak berakar pada sabda Tuhan. Bagaimana sabda Tuhan dihidupi, mengasihi sesama, bahkan mendoakan orang-orang yang membenci kamu.
Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, karakter tanah yang penuh dengan semak duri tidak lain adalah orang-orang yang akhirnya ketika diperhadapkan pada cobaan untuk menerima berada di jalan kenikmatan duniawi, lebih banyak yang akhirnya memilih kenikmatan duniawi dan melupakan sabda Tuhan. Sempat bertumbuh, sempat berakar, namun akhirnya berhenti bertumbuh dan berbuah. Lalu karakter perumpamaan yang keempat, adalah benih yang jatuh pada tanah yang baik. Orang-orang dengan karakter tanah yang baik adalah mereka yang tidak hanya mendengarkan dan menerima sabda Tuhan, tetapi merawatnya dengan baik dan akhirnya mengeluarkan buah-buah yang baik pula yang nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua telah memilih untuk menjadi murid-Nya. Namun pilihan selanjutnya adalah memilih untuk menjadi tanah yang seperti apa, agar kita selalu siap untuk mendengarkan, menerima sabdanya, dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bermenung, apakah selama ini kita sudah menjadi tanah yang baik? Tanah yang seperti apa yang sudah saya siapkan untuk menerima sabdanya? Atau sudah siapkah saya untuk menjadi tanah yang baik? Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua telah memilih untuk menjadi murid-Nya. Namun pilihan selanjutnya adalah memilih untuk menjadi tanah seperti apa, agar kita selalu siap untuk mendengarkan, menerima, dan menghidupi sabdanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bermenung, tanah yang seperti apa yang saya siapkan, yang saya kelola untuk saya siapkan menerima sabda Tuhan di dalam kehidupan saya. Mari kita mengolah diri kita masing-masing, mengolah tanah kita agar menjadi terus subur, mengeluarkan semak-semak berduri, menyingkirkan batu-batu, agar kita boleh senantiasa mendengarkan, menerima, dan menghidupi sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Hendrik Palimbo atas pelayanan yang boleh ia berikan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan dukungan doa kita semua, Pastor tetap sehat, penuh semangat dan sukacita dalam tugas pelayanan, baik di Paroki Renya Rosari Deri, juga sebagai dosen di Stikpar Rantepao Tanah Toraja. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini kepada segenap anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh mendengarkan sabda Tuhan dan hatinya semakin menjadi jenis tanah yang baik untuk tumbuh, berkembang dan berbuahnya setiap sabda yang didengar dan direnungkan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.